Surah Al-Maidah Assalamualaikum 39 warahmatullahi sampai wabarakatuh. Kita 45. lanjut kepada surat Al-Maidah ayat 39. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun Nuzul ayat 39. Abdullah bin Amr menyatakan bahwa setelah kejadian pencurian yang menjadi latar belakang turunnya ayat 38 surat Al-Maidah, wanita yang melakukan pencurian itu berkata, "Wahai Rasulullah, adakah taubatku masih diterima?" Kemudian Allah menurunkan ayat ini, hadis riwayat Ahmad. Ayat 39 ini menjawab ayat 38 atas pertanyaan seorang wanita yang melakukan pencurian. Ketika ia bertobat, ia menanyakan apakah tobatnya diterima. Kemudian Allah menurunkan ayat ke-39 ini. 40. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang dia kehendaki dan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat 40 ini ditegaskan bahwa Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dia kehendaki dan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 41. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang suka mendengar berita-berita bohong dan suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk diberikan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk mensucikan hati mereka. Di dunia, mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Asbabun Nuzul ayat 41. Al-Barra menyatakan bahwa suatu hari Rasulullah berpapasan dengan orang-orang Yahudi. Mereka membawa seseorang dari kalangan mereka yang dihukum jemur dan cambuk. Beliau bertanya kepada mereka, apakah seperti itu hukuman bagi pezina di dalam kitab kalian? Ya, jawab mereka. Lalu Rasul memanggil seorang pendeta mereka dan berkata, demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apakah benar-benar seperti ini hukuman bagi pezina di dalam kitab kalian? Pendeta Yahudi itu menjawab, sesungguhnya tidak seperti itu. Jika tadi aku tidak bersumpah terlebih dahulu, aku tak akan menjelaskan yang sebenarnya. Di dalam kitab kami, hukuman zina adalah rajam. Namun karena banyak di kalangan pembesar melakukannya, kami pun membiarkannya. Jika pelakunya adalah dari kalangan rakyat jelata, kami menerapkan hukuman itu di atasnya. Berdasarkan hasil musyawarah, kami menetapkan atas kalangan pembesar dan rakyat berupa hukuman jemur dan cambuk. Rasulullah pun bersabda, ya Allah, aku adalah orang yang pertama menghidupkan kembali perintahmu setelah dihapus mereka. Kemudian Rasul pun menetapkan hukuman rajam bagi penzina. Kemudian Rasul pun melakukan perajaman atas orang Yahudi yang berzina itu. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ayat 42. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Asbabun Nuzul ayat 42. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pada zaman jahiliyah, Bani Nadir lebih mulia dari Bani Quraisyah. Jika seseorang dari Bani Quraisyah membunuh seseorang dari Bani Nadir, baginya kisos, balasannya dibunuh juga. Namun jika dari Bani Nadir membunuh seseorang dari Bani Quraisyah, hukumannya cukup membayar tebusan 100 wasak tamar. Saat Muhammad telah menjadi Rasulullah, terjadilah pembunuhan antara mereka, yaitu seorang lelaki Bani Nadir membunuh seorang lelaki Bani Quraisyah. Saat hukuman akan ditegakkan, di antara mereka ada yang berkata, di antara kita ada utusan Allah, mari kita minta fatwa kepada Muhammad. Maka itu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Jarir. Ayat 43. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu. Setelah itu, sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Ayat 44. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Asbabun Nuzul ayat 44. Bara bin Ajib mengatakan bahwa suatu ketika ada
seorang keluarga pengusaha di kalangan Yahudi yang melakukan perzinahan. Namun, hukum rajam selalu ditunda-tunda. Tak lama kemudian, ada seorang rakyat jelata yang melakukan perzinahan, dan hukum rajam segera ditegakkan atasnya. Kaum jelata itu pun protes dan mengatakan, "Jangan kamu rajam saudara kami sebelum keluarga pengusaha itu dirajam." Kemudian mereka meminta fatwa kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku memberi hukum seperti yang terdapat di dalam Taurat." Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Jarir. Ayat 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Demikian akhir ayat 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Maidah Assalamualaikum 46 sampai warahmatullahi 56. Kita lanjut pada surat Al-Maidah ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat 47. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Asbabun Nuzul ayat 46 sampai 47. Ibnu Umar mengatakan bahwa pada masa itu kaum Yahudi dan Nasrani biasa memutarbalikkan hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan, baik dalam Taurat maupun Injil. Oleh karena itu, melalui kedua ayat ini, Allah menegur mereka agar menegakkan hukum Allah sebagaimana mestinya. Hadis riwayat Malik. 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ayat 49. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai engkau memperdayakan engkau terhadap sebagian yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Asbabun Nuzul ayat 49-50. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ka'ab bin Usaid, Abdullah bin Suriyah, Sasi bin Qais yang suatu saat mendatangi Rasulullah dan berkata, "Muhammad, sesungguhnya kau telah mengetahui kami adalah para pendeta Yahudi yang terhormat dan dihargai. Jika kami mengikuti engkau, orang-orang Yahudi juga akan mengikuti dan tidak akan menentang kami. Sesungguhnya antara kami dan kaum kami telah terjadi perbedaan pendapat. Karena itu sekarang kami minta keputusan darimu atas perselisihan yang terjadi antara mereka. Berilah kemenangan kepada kami atas mereka, dan kami akan beriman kepadamu." Namun Rasulullah tidak mau melakukan hal itu. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Asbabun Nuzul ayat 51. Ubadah bin Samit berkata, saat Bani Koinuko berperang, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin Yahudi, mendukung mereka dari belakang. Namun aku mengambil sikap yang berlawanan dengannya. Aku lebih memilih untuk mengingkari perjanjianku dengan Bani Koinuko, pergi menemani Rasulullah, mengikrarkan diri beriman kepada Allah, dan menyatakan kesetiaan kepada Rasul. Karena ikrarku terhadap Rasul itu, maka aku telah terbebas dari perjanjian dengan orang-orang kafir dan kekuasaan mereka. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Baihaqi. Ayat 52. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. 53. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala
amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi. 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum dan mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. 55. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Asbabun Nuzul ayat 55. Ammar bin Yasir mengatakan, suatu ketika seorang pengemis datang kepada Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali melakukan sholat sunnah. Kemudian dia melepaskan cincinnya dan memberikannya kepada pengemis itu. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. 56. Dan barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Asbabun Nuzul ayat 56. Zuhri mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Ubay yang memegang teguh sumpahnya kepada Bani Koinuko, dan Ubadah bin Samit yang melepaskan dirinya dari sekutunya. Hadis Ibnu Jarir. Demikian akhir ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.